Halo, ketemu lagi di Baca Yuks. Ya, segmen kita di mana saya akan mempromosikan buku-buku yang baik yang menjadi referensi bagi kita sebagai bacaan rohani, bukan hanya menambah wawasan tapi menjadi sebuah pengalaman iman, menjadi sebuah disiplin rohani supaya kita semakin mengalami Tuhan, bertumbuh secara rohani. Ah, Pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen perlu membaca Theologia Systematica? Ya. Apakah orang Kristen biasa, orang Kristen awam perlu membaca Teologi Sistematika? Atau perlu nggak sih kita punya buku Teologi Sistematika? Atau hanya para pendeta, hamba Tuhan, staf perkantas yang bagian mereka lah itu, buku-buku Teologi Sistematika? Bagi saya, setiap orang Kristen sangat membutuhkan teologi sistematika. Memang iman kita hanya bertumbuh melalui kebenaran firman di dalam Alkitab. Tetapi iman Kristen itu tumbuh di dalam sejarah gereja dan di dalam sejarah pemikiran gereja, di dalam teologi. Karena itu, sebagai orang Kristen, kita perlu membaca buku Teologia Sistematika secara tuntas. Supaya kita sorry supaya kita memiliki pemahaman yang terkonsep tentang iman Kristen kita. Nah, ada banyak buku teologi sistematika. Kenapa sih orang Kristen malas baca buku teologi? Karena buku teologi itu rasanya berat banget. Itu sebabnya tadi saya katakan orang-orang Kristen banyak yang menyerahkan, udahlah hanya para teolog saja itu, para akademisi, para hamba Tuhan, pengkhotbah, begitu ya. Sebetulnya orang Kristen awam, siapapun kita, ketika kita mau tumbuh di dalam iman, kita perlu membaca buku Teologia Sistematika. Buku Teologia Sistematika itu apa ya? Buku Teologia Sistematika itu buku yang akan menguraikan doktrin-doktrin, pemahaman-pemahaman tentang iman Kristen. Teologia itu kan ilmu yang memahami tentang Allah. Bagaimana iman Kristen mengenal Allah disistematiskan menjadi sebuah ilmu. Nah, setiap orang Kristen yang mau bertumbuh perlu membaca buku teologia supaya punya kerangka pikir yang baik. Sehingga ketika orang Kristen ketika orang Kristen itu dicoba diserang begitu ya, diserang oleh rupa-rupa pengajaran, orang-orang Kristen nggak mudah goyah. Jadi memahami teologi yang saya maksud orang-orang Kristen awam memahami teologi tidak hanya bukan untuk supaya kita punya kemampuan berteologi yang besar-besar, bukan. Kita mampu berdebat begitu ya dengan para penyesat, bukan. Sederhana. Ketika kita membaca buku teologi, kita punya kerangka berpikir. Kita punya konsep yang kuat. Iman Kristen akan tumbuh dari firman, itu benar, dari Alkitab. Tetapi dengan teologi, kita akan punya kerangka yang baik. Karena teologi sistematika itu sudah diakui gereja. Jadi iman kita itu tumbuh dari kebenaran, pimpinan Roh Kudus, kebenaran, sejarah gereja, dan sejarah pemikiran teologi. Para teolog-teolog Kristen itu telah diakui gereja. Pengajarannya baik begitu. Sehingga kita awam ini, orang-orang awam, baik ibu rumah tangga, baik para pekerja kasar, buruh pabrik, selagi kita mau bertumbuh di dalam Kristus, mari kita mulai membaca buku teologi. Kalau di dalam konteks perkantas, para siswa, mahasiswa, alumni yang mungkin hanya ibu rumah tangga, hanya pekerja biasa, kita harus membaca buku teologi. Nah, salah satu buku teologi yang saya rekomendasikan adalah Teologi Kristen, Millard J. Erickson. Ini volume 3, ada 3 volume. Ya, sebelum saya lanjut.
Memang buku teologi ya malas untuk dibaca ya. Karena apa? Karena tebal-tebal. Bayangin ini satu volume aja 630-an halaman satu volume. Dan ini ada 3 volume gitu ya. Saya sudah baca 3 volume ini. Volume 1, volume 2, volume 3. Bahkan 2 volume saya baca 2-3 kali. Karena memang buku ini sangat baik. Sangat baik. Saya tidak bermaksud menyombongkan diri membaca semua secara tuntas, ada yang 2 kali, 3 kali, tapi maksud saya, ketika saya membaca buku teologi Kristen Millard J. Erickson ini, sederhana gitu bahasanya. Tidak mengandung bahasa-bahasa teologi yang akan membingungkan, yang mumet, yang membuat ribet. Sehingga bagi siapa saja, bagi kita yang tidak sekolah teologi ya, membaca buku ini akan bisa relate. Nah, kelebihan lain dari buku ini adalah di setiap akhir bab kita ditolong berefleksi terhadap iman kita. Nah, seringkali juga para akademisi, saya mau kasih tahu nih, bahkan para mahasiswa teologi, ketika mereka membaca buku-buku teologi, seringkali mengalami kekeringan iman. Karena memang membaca buku teologi itu kadang-kadang hanya pengetahuan. Nah, buku teologi Kristen Millard J. Erickson ini di setiap akhir bab ada refleksi. Ada hal-hal yang akan membuat kita merefleksikan diri gitu ya. Sehingga kita mengalami pertumbuhan ketika membaca buku ini. Jadi bukan hanya ditolong punya pemahaman doktrinal yang baik, tapi ditolong untuk mengalami akan pemahaman doktrinal itu. Itu baik sekali bagi saya. Ya. Nah, kenapa juga saya anjurkan buku ini dan awam pasti bisa membaca buku ini adalah karena bab-babnya nggak panjang-panjang. Bab-babnya ini misalnya ya, bab tentang pribadi Roh Kudus. Nah, dia dibagi menjadi subbab-subbab yang ringan. Ringan bukan berarti tidak berbobot ya. Tetap berbobot, tetap dalam gitu. Tetapi ringan dengan bahasa yang kita bisa nikmati. Nah, memang bagi para akademisi, para teolog, para hamba Tuhan, tentu akan membaca ini dengan cepat. Karena dia butuh untuk informasi yang cepat. Tapi bagi kita, para siswa, mahasiswa, alumni yang yang awam begitu, silahkan membaca buku ini, nggak harus langsung habis. Setidak-tidaknya milikilah buku ini. Ini diterbitkan oleh Gandum Mas. Saya membelinya dengan diskon di lilin-lilin kecil ya. Diskonnya cukup besar, 30%, lilin-lilin kecil. Harga buku ini, maaf saya lupa harganya. Saran saya adalah beli langsung 3 volume, simpan di rumah ya. Lalu ketika kita mau mulai disiplin rohani, sehari satu bab, atau bagi para pekerja yang punya meja sendiri, bawalah buku ini, 3 volumenya. Ketika rehat gitu ya, 15 menit pengen solitude tengah hari, itu ambil buku ini gitu ya, ambil 1 bab, baca gitu. Hanya 5 menit. 1 bab itu habis 5 menit. Kita baca 5 menit, lalu nanti ada refleksi dan kita bisa berdiam gitu. Bisa solitude tengah hari, menolong kita untuk menyeimbangkan kembali hidup kita ya sebagai orang percaya di tengah-tengah kesibukan pekerjaan gitu. Jadi membaca buku rohani itu bukan berarti kita akan duduk 5 jam baca seperti seorang akademisi atau mahasiswa teologi, enggak. Di antara jam-jam kantor kosong, di antara antar les gitu ya, kalau bagi teman-teman guru, kita masuk nanti les keberapa, kita ambil waktu 10 menit, kita baca 1 bab, lalu kita solitude, berdiam. Itu akan sangat menarik. Gitu, akan sangat menarik. Memperkaya wawasan dan memperkaya iman kita. Sehingga kita bisa bertumbuh melalui baca buku rohani. Sekali lagi saya mau katakan, silahkan miliki buku ini, bisa dipesan langsung di penerbitnya Gandum Mas, bisa di lilin-lilin kecil,
lilinlilinkecil.com ya, Instagramnya juga ada. Saya tidak endorse gitu ya, tetapi itu toko buku rohani yang sangat baik gitu ya. Mereka memilih buku rohani mana yang mereka mau jual begitu. Atau silahkan kalau mau ke perpustakaan Perkantas Labuhan Batu untuk meminjam. Tapi kalau dengan metode yang saya anjurkan, nanti dipinjam berlama-lama saya tidak akan berikan. Tetapi kalau setiap ada waktu kosong, kita datang ke sekretariat Perkantas Labuan Batu, kita baca satu bab solitude. Kami menyediakan ruang-ruang khusus nanti di Perkantas Labuhan Batu, di sekretariat. Ada ruang-ruang solitude, ada ruang doa, ada ruang untuk bisa berdiam, membaca begitu ya, tanpa harus terganggu begitu. Silahkan datang ke sekretariat kita di Perkantas Labuan Batu di Jalan Sempurna, Rantau Perapat. Tuhan Yesus memberkati.